Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Bapak Gilang. Ya, eh, gimana kabarnya anak-anak ya? Sehat ya? Eh, gimana kegiatan pembelajaran sebelumnya? Apakah menyenangkan atau bagaimana anak-anak? Sebenarnya menyenangkan ya. Lalu Bapak ini akan mengawali kegiatan ini dengan berdoa ya, mangga untuk berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, baik, Bapak akan memberikan pengantar singkat ya tentang tujuan layanan ya. Ya, tujuan layanan ini Bapak akan memberikan sebuah judul ya atau materi yang berjudul konflik ya. Nah, yang dimana tujuannya untuk membantu kalian untuk mengolah emosi seperti kemarahan, ya, kekecewaan atau frustasi. Lalu membantu kalian juga untuk memuaskan dan saling menentukan bagi pihak yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Ya, baik langsung saja Bapak akan men-share screen materinya. Nah, ini ya materinya ya yang Bapak sampaikan. Nah, ini konflik ya. Apa itu konflik itu ya? Nah, lalu konflik ini pengertian dari konflik ini, konflik berasal dari kerja Latin ya yang berarti saling memukul ya secara fisiologis ya. Lalu konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga bisa kelompok ya adik-adik di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya konflik yang terjadi dalam organisasi yang dapat diakibatkan oleh ketidaksesuaian peran atau ambiguitas ya. Dalam komunikasi juga tidak jarang ya ditemukan bahwa penyebab terjadi konflik adalah komunikasi yang kurang baik menurut Kadinsa tahun 2014 ya. Nah, perlu kita sadari juga ya ada macam-macam konflik ya. Ada yang dinamakan konflik personal ya. Nah, konflik personal adalah konflik antara dua individu, misalnya penyelesaian antara teman, ya, pasangan, atau anggota keluarga. Nah, konflik internal ini dalam diri seseorang seperti konflik antara keinginan dan nilai-nilai personalnya, ya. Jadi itu teh ibarat kalian antara teman sebangku atau keluarga kalian itu pasti punya konflik tersendiri ya. Lalu yang kedua adalah konflik interpersonal yang dimana konflik ini ada dua orang atau lebih ya di dalam kelompok atau organisasi misalnya konflik antara rekan kerja atau antara atasan dan bawahan dan konflik antara kelompok sosial ya seperti konflik rasial, agama atau etnis. Ya ada juga ya dalam suatu organisasi ya itu menyebabkan konflik rasial, etnis, industri, etnis budaya dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah konflik sosial. Nah, konflik sosial ini adalah kelompok komunitas yang memiliki kepentingan atau tujuan yang bertentangan, misalnya konflik politik ya, atau antara kelas kelas A dan kelas B ya, antara negara atau suatu pemerintah ya.
Lalu ada konflik ideologi. Nah, konflik ini yang ditimbul dari perbedaan keyakinan atau ideologi seseorang. Misalnya konflik agama, konflik politik, ya, muncul karena perbedaan ideologis yang berbeda. Lalu menurut Haryam pada 2016, ya, konflik peranan ini terjadi diri individu, ya. Konflik antar peranan ada konflik pada diri seseorang, ya, akibat memenuhi keinginan orang lain, ya. Lalu ada konflik akibat adanya informasi pesan menyebabkan selisih pendapat, ya. Lalu ada konflik yang dapat positif dan negatif bagi suatu organisasi. Ya, ada ini adalah dampak positifnya, ya. Nah, selain itu juga konflik ini ada, ya, dampak positifnya, yaitu yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya kemonotonan, ya. Konflik dapat dijadikan sebagai pelajaran atau pengalaman. Konflik dapat berdampak pada kehati-hatian yang dilakukan pemimpin dalam sebuah keputusan. Lalu konflik dapat berdampak pada konflik dapat memuncul individu-individu yang kritis, kreatif, dan inovatif, ya, baik dari segi pemikiran, jadi membuat kalian itu lebih dewasa dalam menghadapinya. Lalu memupuk perilaku toleransi dalam organisasi, ya, yang dimana dalam ibarat ini, ya, ibarat kalian itu di sebuah kelas kelas A. Nah, kalian itu pasti bakal memupuk perilaku toleransi dalam organisasi. Ibarat kelas itu sebagai organisasi kalian, ya, kelas ini. Lalu, ya, untuk dampak negatifnya mungkin ini, ya. Dampak negatifnya ini konflik berdampak negatif ke kestabilan, yaitu dapat menghambat komunikasi organisasi, ya, menghalangi terciptanya kerjasama orang-orang yang berkonflik, ya, lalu mengganggu produktivitas dan kinerja orang-orang yang organisasi, ya, melibatkan munculnya rasa saling curiga, lalu di antara anggota-anggota organisasi menyebabkan gangguan menjadi stres, ya, takut, ya, frustasi, dan apatis, ya, serta situasi bagi individu yang tertekan, begitu, ya. Lalu selanjutnya ada penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian ini dibagi menjadi 5, ya. Yang pernah ada pengenalan, ya, kesenjangan antara keadaan atau teridentifikasi bagaimana keadaan seharusnya. Yang menjadi perangkap adalah mendeteksi kepedulian atau menganggap ada masalah sebenarnya tidak ada. Nah, maksudnya, jadi kalian jangan, ibaratnya jangan terlalu memutuskan sendiri, ya, karena masalah itu menganggap sebenarnya permasalahan itu tidak ada, gitu. Lalu ada diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, ya, bagi benar-benar yang diuji siapa dan mengapa dan di mana, bagaimana, berasal dengan sempurna perhatian pada masalah utama, ya, dan bukan hal-hal yang sepele, ya. Kumpulkan masukan mengenai jalan keluar, memungkinkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Salinglah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyesali dengan cara yang terlalu baik. Carilah jalan yang terbaik. Lalu adalah pelaksanaan. Ingatlah, ya, adik-adik, bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan mempertimbangkan ini terlalu mempengaruhi pilihan, ya, dan arah pada kelompok tertentu, ya. Lalu ada evaluasi, ya. Evaluasi itu ada seperti penyelesaian, ya, itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru jika penyelesaian tampak tidak efektif atau tidak berhasil, ya.
ambillah ke langkah-langkah yang sebelumnya, coba lagi, dan coba lagi mencari jalan keluar. Lalu selanjutnya mungkin itu saja mungkin ya pemaparan dari Bapak ya. Ya, kesimpulannya adalah komunikasi memiliki peran yang langkah efektif dalam mengelola konflik ya yang terjadi dalam organisasi atau kelas atau lainnya ya. Sebagai langkah preventif, ya komunikasi dapat dilakukan, mengelola dan strategi komunikasi yang tepat ya, sehingga mencegah langkah resepsi peran komunikasi dalam mengelola konflik itu sendiri dapat dilakukan dengan menjadi komunikasi sebagai alat utama dalam menjalankan strategi penyelesaian pengelolaan konflik ya. Negosiasi pun perlu ya adik-adik ya. Strategi kolaborasi juga perlu ya. Jadi penyelesaian itu ibarat kompromi dulu lah sama orang-orang. Jangan terlalu main hakim sendiri. Ibaratnya seperti itu. Komunikasi berperan penting ya untuk menginvestasikan kegiatan-kegiatan konflik itu sendiri ya, memiliki peran informatif, peran regulatif, dan peran integratif dan mengelola konflik dalam kelas atau organisasi tersebut. Ya baik, itu saja mungkin pemaparan dari Bapak. Lalu ada tahap penutup ya. Eh, baik, sebelumnya eh, ibarat ini loh, kalian itu ya jangan ibaratnya membeda-bedakan ya, tapi kalian itu harus saling menghargai atas konflik itu sendiri ya. Jadi hidup rukun ya, dengarkan ibaratnya pemaparan dari orang, dengarkan, kalau tidak setuju ya kita cari jalan keluarnya kayak gimana mungkin ya. Lalu itu saja mungkin ya eh, pemaparan dari Bapak. Eh, Kita tutup dengan berdoa ya. Bismillah. Ya, terima kasih adik-adikku sekalian ya yang sudah mendengarkan atau memberikan sebuah kesempatan kepada Bapak untuk berbicara ya. Lalu selanjutnya adalah evaluasi ya. Lalu Bapak akan memberikan lembar observasi ya. Lembar observasi itu coba dibagikan ya. Semua coba dibagikan dan diisi ya sesuai keinginan kalian kayak gimana. Ibaratnya jangan menyontek ya dalam hal ini ya. Lalu eh, mengisi angket ya, mengisi angket yang Bapak berikan. Setelah mengisi angket ya, eh, gimana sih topik yang dibahas Bapak ini? Apakah penyampaiannya menarik atau diresapi atau kayak gimana ya? Nanti Bapak bagikan link Google Form-nya ya. Kalian tidak usah takut untuk apresiasi ya, karena nanti akan dibagikan Google Form dan namanya juga tidak dicantumkan ya, ini untuk penilaian Bapak itu sendiri ya. Baik, itu saja mungkin pemaparan dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.